Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya, sehingga kita semua diberikan kesempatan dapat bertemu dalam rangka menjalankan kegiatan Daurah Desain 2025 yang bertemakan dari niat ke karya, mengubah ide dakwah menjadi desain inspiratif. Salawat serta salam yang selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yang dapat kita rasakan seperti saat ini. Yang terhormat Al-Ah Rahmat Fitrah Ramadan serta yang kami hormati seluruh para peserta yang sempat hadir dan panitia pada kegiatan pelatihan Daurah Desain di Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Fatih Noval Alamsyah selaku moderator pada kegiatan Daurah Desain 2025. Di mana adapun pemateri pada kegiatan pelatihan Daurah Desain SC Jabar yaitu Al-Ah Rahmat Fitrah Ramadan. Di mana sebelum memasuki materi, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Rahmat Fitrah Ramadan lahir di Makassar 23 November 2003 yang sekarang beralamat di Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Nomor telepon 0857 5737 2731. Alamat email rahmatfitrah@gmail.com. Riwayat pendidikan TKRA Alauddin Makassar 2009 sampai 2010. SD Negeri Center Mangali 2010 sampai 2016. SMP Negeri 1 Sungguh Minasa 2016 sampai 2019. SMA Negeri 9 Goa 2019 sampai 2022. PTN Universitas Negeri Makassar Prodi Pendidikan Matematika 2022 sampai sekarang. Riwayat organisasi anggota Departemen Dakwah dan Infokom SC Aljabar HMJ Matematika FMIPA UNM periode 1444-1445 Hijriah 2023-2024 Masehi. Anggota Departemen Humas dan Infokom SCMM FMIPA UNM periode 1444-1445 Hijriah 2023-2024 Masehi. Ketua Departemen Dakwah dan Infokom SC Aljabar HMJ Matematika FMIPA UNM periode 1445-1446 Hijriah 2024-2025 Masehi. Anggota Departemen Diklat SCMM FMIPA UNM periode 1445-1446 Hijriah 2024-2025 Masehi. Anggota Departemen Humas dan Infokom LDK FSI RI UNM periode 1446-1447 Hijriah 2025-2026 Masehi. Itulah tadi CV beliau yang begitu Masya Allah. Mari kita melanjutkan kegiatan Daurah Desain pada sesi pertama, yaitu belajar dasar urgensi dakwah visual dan prinsip dasar dalam mendesain dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri Al-Ah Rahmat Fitrah Ramadan, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat hidayahnya, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih sempat hadir pada ruang virtual pagi hari ini. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa di zaman modern saat ini, media sosial itu sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada saat bangun tidur, kita buka WA, ya kita lihat chat. Terus di siangnya mungkin kita buka TikTok atau Reels Instagram, ya seperti itu. Jadi media sosial itu sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, media sosial ini bisa sangat berdampak sekali dalam kehidupan kita, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya.
ada orang yang menggunakan media sosial itu hanya untuk hiburan semata, namun ada juga sebagian orang yang menggunakan media sosial tersebut untuk kegiatan yang produktif. Contohnya membuat konten. Nah, tapi sebelum lanjut saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apa sudah muncul? Izin siap, Kak. Nah, jadi ini tadi ya, media sosial itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali biasanya seperti itu. Nah, terkait konten, konten sendiri itu umumnya terbagi jadi dua, yaitu reels atau video pendek dan desain grafis atau konten visual. Nah, untuk reels sendiri atau video pendek itu seperti contohnya TikTok ya. Terus ada reels dari Instagram. Sedangkan untuk konten visual atau desain grafis itu seperti poster, infografis ataupun slide edukatif seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya urgensi dakwah dari desain grafis ini atau urgensi dakwah visual? Sekarang kita coba bayangkan berapa banyak orang yang hari ini bisa belajar sesuatu hanya dari postingan di Instagram atau tersentuh hatinya karena lihat satu desain yang pesannya itu sederhana tapi sesuai dengan kehidupan si pembacanya. Nah, itulah kekuatan dakwah visual. Dakwah hari ini bukan cuman lewat ceramah saja atau lewat mimbar, tapi kita juga bisa berdakwah lewat media sosial. Contohnya kita membuat desain grafis poster dakwah, lalu kita posting ke Instagram misalnya, terus orang-orang bisa membacanya lewat situ. Terus di kehidupan yang era visual seperti ini, orang itu bisa lebih cepat, lebih tertarik melihat gambar daripada membaca tulisan panjang. Nah, maka dari itu, dakwah juga harus menyesuaikan dengan zaman. Bagaimana caranya? Yaitu menyampaikan pesan Islam dengan cara yang kreatif dan menarik. Contohnya membuat poster dakwah. Nah, jadi eh, desain atau skill yang kita pelajari hari ini itu bukan cuman untuk kita simpan semata, tapi bagaimana cara kita bisa berdakwah nantinya atau bagaimana cara kita bisa memanfaatkan desain-desain yang kita buat agar bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa desain grafis itu. Jadi, apa itu desain grafis? Nah, desain grafis adalah proses menggabungkan elemen-elemen visual. Apa saja elemen-elemen visual tersebut? Yaitu contohnya warna, teks, bentuk, dan gambar. Jadi, elemen-elemen visual ini kita gabungkan untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, tapi sebelum itu, kita pelajari dulu beberapa prinsip dari desain grafis. Nah, prinsip ini berguna agar desain yang kita buat itu tidak hanya bagus, tapi juga komunikatif. Maksudnya komunikatif, kita bisa memberikan pesan agar audiens itu mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Nah, untuk prinsip yang pertama, informasi atau menarik untuk dibaca. Jadi, setiap desain itu harus punya pesan utama. Nah, menarik untuk dibaca ini agar audiens yang membaca desain kita itu tertarik, tertarik dan apa-apa sebenarnya isi kontennya. Contohnya seperti itu. Atau kita tambahkan hook di kontennya. Nah, misal seperti ini, informasi yang disampaikan di poster yang pertama ini yaitu terkait ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha. Terus yang poster yang kedua yaitu tetap produktif di hari libur. Nah, seperti ini. Dari poster yang kedua ini, audiens bisa dengan kata lain kepo ya.
terkait apa saja sebenarnya kegiatan produktif di hari libur. Nah, di kata di bawah ini, kalimat di bawah ini itu dijelaskan juga daripada push rank terus lost streak, mending upgrade diri. Nah, jadi orang-orang itu ya kepo ya tentang sebenarnya kegiatan apa yang produktif kita lakukan di hari libur daripada itu push rank. Salah satunya seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu proporsi atau keseimbangan ukuran. Nah, ini terkait tentang keseimbangan ukuran antar elemen. Baik itu ukuran teks yang kita gunakan, terus besar kecilnya suatu gambar dalam desain kita. Nah, contohnya bagaimana? Seperti ini. Nah, misal di bagian judul kita gunakan eh, font yang lebih tebal. Terus ukurannya itu tentu harus lebih besar dari eh, isi dan seterusnya. Jadi judulnya itu harus lebih tebal. Contohnya juga ya keseimbangan antar gambar. Jadi gambar utamanya itu harus lebih besar dibandingkan dengan gambar-gambar yang lain. Misal kalau kita buat desain tentang makanan, tentu gambar makanannya itu harus lebih besar dibandingkan dari gambar misal sendok ya seperti itu. Jangan sampai gambar sendoknya lebih besar dibandingkan gambar makanannya. Sedangkan poster yang kita buat itu bertemakan tentang makanan seperti itu. Nah, prinsip yang ketiga yaitu penekanan atau bagian yang kita ingin tonjolkan. Nah, bagaimana cara menonjolkan ya atau menekankan suatu elemen? Ya, kita bisa gunakan warna kontras, terus ukuran, ya. Ada juga posisi, bagaimana kita mengatur posisi dari elemen yang kita ingin tekankan. Nah, ini juga merupakan bagian terpenting dari desain kita agar eh, audiens itu bisa langsung fokus, bisa langsung tahu bahwa desain yang kita buat ini bertujuan untuk hal ini. Contohnya yang kayak tadi, yang di sini ya, misalnya ini. Nah, di sini kita di poster yang pertama ini ditekankan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Jadi mata kita fokus langsung ke Selamat Hari Raya Idul Adha ini. Ya, yang ini juga di poster yang kedua ukuran font judulnya itu lebih besar dibandingkan isi yang di bawah ini. Jadi mata itu fokus ke teks atau kalimat yang pertama ini, fokus ke judulnya, selanjutnya lalu fokus ke di bagian isinya yang di bawah ini. Nah, sama juga seperti ini. Kita bisa langsung fokus di Selamat Hari Raya Idul Adha, setelah itu baru fokus ke teks-teks yang lain. Gitu. Nah, lanjut untuk prinsip yang berikutnya yaitu, nah ini juga bagian yang ditonjolkan seperti ini. Di bagian judul itu lebih besar dibandingkan isi. Selanjutnya untuk perawinya itu tentu lebih kecil ya. Font yang digunakan juga lebih tipis. Jadi kita bisa urutkan cara membaca kita. Nah, audiens juga bisa langsung mengurutkan cara membacanya mulai dari judul terus dilanjutkan ke isi lalu perawinya. Itu ini juga sama yang kedua, judulnya lebih besar, terus isinya lebih kecil sedikit dibandingkan dari judul, dan perawinya itu menggunakan font yang lebih tipis dari yang digunakan sebelumnya. Nah, untuk prinsip yang berikutnya yaitu kejelasan. Nah, kejelasan yang dimaksud di sini yaitu mudah dibaca. Terus ada juga font yang jelas. Terus ada gambar yang bagus dilihat ya. Nah, font yang jelas contohnya seperti misal kita buat desain poster, di bagian judul itu kita pakaikan tulisan indah, terus di bagian isi tulisan indah lagi itu tentu tidak enak dilihat ya, tidak mudah dibaca juga, dan tentu fontnya juga kurang jelas seperti itu. Nah, bagaimana cara kita apa namanya? Bagaimana cara kita memberikan kejelasan terhadap desain kita, yaitu kita pilih warna yang kontras, ya, terus font yang jelas, tentunya font yang jelas, dan jangan juga terlalu ramai. Jadi kadang desain yang kita buat itu
bukan hanya dilihat dari efeknya, tapi juga bagaimana kita membuat desain tersebut lebih sederhana dan mudah dibaca. Nah, misal kalau seperti ini, tentu kita tidak tahu bagaimana maksudnya seperti ini. Yang mana kita jelas. Nah, tidak tahu apa isi posternya kalau begini. Oh, terus kita tidak tidak apa namanya? Tulisannya tidak jelas, terus gambar-gambarnya juga kurang menarik. Nah, prinsip selanjutnya yaitu ruang atau bagaimana cara kita kasih nafas kepada desain yang kita buat. Nah, ruang ini atau eh, bagaimana cara kita kasih nafas ke dalam desain kita, yaitu yang dimaksud ruang kosong dari desain kita. Nah, jadi apa kegunaan dari memberikan ruang kepada desain kita? Yaitu agar mata audiens yang membaca desain kita itu tidak mudah capek dan fokus langsung ke bagian utama. Fokus langsung ke bagian yang kita ingin sampaikan pada poster kita. Misal yang tadi ya, nah, misalnya yang ini. Nah, untuk yang poster pertama tentu kita langsung fokus ke tulisan Idul Adha. Terus yang untuk poster yang kedua tentu kita langsung fokus ke apa kalimat judulnya karena ini lebih besar dibandingkan dari isi desainnya seperti itu. Jadi itulah eh, ruang dalam desain kita. Nah, contoh ini juga kita beri ruang sedikit di sini agar audiens tidak lelah dalam membaca desain kita. Nah, ini juga sama ada ruang di sebelah sebelah kiri dan kanan gambarnya seperti itu. Nah, ini juga salah satu tips. Misal kita buat sebuah poster terus ada judul dan ada isi. Nah, untuk isinya kita gunakan spasi jangan terlalu renggang. Nah, jadi kita perdekat saja seperti ini, jangan renggang seperti ini. Karena dengan yang tidak terlalu atau tidak terlalu renggang seperti ini, maka itu lebih enak dilihat. Nah, contoh lain, misal kita ingin masukkan logo YouTube seperti ini. Nah, kita harus kasih space, misal di samping kirinya atau di bawahnya. Jangan eh, mentok ke pojok seperti ini. Kalau misal mentok ke pojok seperti ini, tentu kurang rapi dilihat ya seperti itu. Jadi itu beberapa desain grafis yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya, tentu kita menggunakan software untuk membuat sebuah desain. Jadi software itu adalah alat untuk mendesain. Nah, ada beberapa software yang saya sarankan untuk digunakan. Yang pertama itu Canva. Nah, kita sudah tahu ya, sama-sama tahu bahwa Canva ini sudah sering sekali digunakan, baik yang ngampus ataupun pelajar. Eh, Bukan hanya membuat poster, kita juga bisa membuat PPT dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya tentu tersedia banyak template yang bisa kita gunakan dan tampilannya itu friendly untuk pemula seperti itu. Untuk software yang berikutnya adalah Affinity by Canva. Nah, untuk software yang ini itu sebenarnya terintegrasi dengan Canva dan softwarenya itu lebih kompleks dibandingkan dengan Canva. Nah, jadi Affinity ini itu menyediakan alat desain profesional ya 11-12 dengan Adobe Photoshop. Namun ini versi gratisnya. Adapun mungkin versi Pro dari Affinity ini itu di bagian tools AI-nya seperti itu. Nah, untuk software yang berikutnya itu Pixel Lab. Nah, khusus Pixel Lab ini itu lebih kompleks juga dibandingkan dengan Canva dan Pixel Lab ini merupakan aplikasi desain yang hanya bisa kita gunakan di HP saja. Jadi belum disupport untuk digunakan di komputer atau laptop. Seperti itu. Bisa mungkin jika kita menambahkan aplikasi ketiga untuk kita gunakan Pixel Lab ini di komputer atau laptop. Nah,
Nah, itu tadi terkait materi tentang desain grafis. Yang dari desain grafis, prinsip-prinsipnya, dan beberapa software yang bisa kita gunakan dalam desain. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke bagian implementasi dari materi yang kita dapatkan sebelumnya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, untuk desain yang pertama itu referensinya ini saya ambil dari Pinterest. Panitia, apakah sudah diberikan bahan desainnya ke grup? Sebentar akan dikirimkan. Nah, sedikit tips juga untuk kita ya, atau yang baru pertama kali mendesain itu kita gunakan teknik AT. Apa itu AT? Yaitu amati tiru. Tiru saja desain yang kita dapat, tidak usah modifikasi dulu, tiru saja. Kita amati dulu, tiru. Maksudnya amati di sini yaitu kita lihat elemen-elemen yang digunakan dalam desain yang ingin kita tiru. Selanjutnya kita tiru konsepnya bagaimana, isinya bagaimana. Nah, misal kita tiru mungkin 5 desain ya. Nah, dari situ kita bisa dapat ide tersendiri untuk membuat poster kita sendiri. Gitu. Jadi misal di poster pertama yang kita tiru itu kita dapat model seperti ini. Terus di poster kedua kita dapat model seperti ini. Di poster ketiga kita dapat model seperti ini. Nah, dari ketiga model tersebut kita bisa satukan menjadi poster yang idenya itu dari kita sendiri. Jadi dari awalnya kita tiru saja desain orang, akhirnya bisa kita buat ide sendiri dalam desain. Seperti itu. Sudah di-share, panitia? Oke. Ya, sudah. Jadi untuk desain pertama, di situ saya sudah masukkan bahan desainnya. Untuk referensinya itu seperti ini. Ini saya ambil dari Pinterest. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita amati dulu. Nah, sebenarnya elemen apa yang digunakan di desain ini? Yang pertama itu ini ada elemen seperti kupon. Nah, mungkin yang paling kentara itu yang ini ya, gambar kupon ini. Terus ada juga tentu teks, ada teks di atas. Terus backgroundnya juga. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja buat ya desainnya versi kita. Nah, ini. Jadi ini bahan-bahan yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu yang pertama background dan yang kedua itu gambar kupon. Nah, coba kita buat desainnya menyerupai referensi. Oke, seperti itu. Saya kirimkan teksnya terlebih dahulu. Nah, jadi, nah saya sudah share teksnya di grup. Jadi teks itu kita nanti masukkan sebagai bahan konten yang akan kita buat. Nah, yang pertama ini kita hapus dulu. Untuk backgroundnya ini kita sesuaikan dengan ukuran kanvas seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita buat yang lingkarannya, lingkaran yang ini, tempat keluar kuponnya, yang ini, yang ini. Nah, caranya itu kita ambil eh, shape ini, elemen, terus ada di sini bentuk. Nah, terus kita ambil yang bentuk seperti ini. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita ubah ukurannya menyesuaikan dengan ukuran pada referensi. Nah, bisa juga jangan terlalu sama ya. Mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat kuponnya ini seperti keluar dari eh, apa namanya mesinnya ini. Nah, caranya itu setelah kita buat ini, setelah kita buat shape-nya, kita tambahkan nih gaya gusokan. Nah, untuk ketebalan garisnya kita ubah ke 20 seperti ini. Terus untuk warna ketebalan garisnya, untuk warna garisnya kita ubah ke warna kuning, menyesuaikan saja pada referensi seperti ini. Nah, adapun untuk di bagian dalamnya, warna bagian dalamnya itu kita gunakan warna hitam saja, nah, seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan gambar kuponnya. Gambar kuponnya, terus kita seret ke atas. Jangan sampai keluar dari garis kuning. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kita perbesar sedikit gambar kuponnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada referensi itu ada seperti bayangan di sini. Yang ini ada seperti bayangan hitam ya di atas sini. Nah, caranya itu kita coba buat gradasi hitam. Nah, caranya kita ambil shape yang kotak, terus kita ubah warnanya di sini, warna, terus kita tambahkan warna baru, lalu tekan gradasi. Nah, untuk yang warna pertama kita ubah ke hitam, ujung sini pojok pojok kiri bawah. Terus untuk yang warna kedua kita ubah juga ke hitam, pojok kanan bawah seperti ini. Tapi opacity-nya kita kurangi jadi 0% seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita sesuaikan saja. Lalu kita tarik ke atas seperti pada referensi. Ini mungkin terlalu tinggi. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada efek bayangan pada kuponnya ini. Jadi seakan-akan kuponnya ini keluar dari mesin tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan teks. Teksnya itu misal kita gunakan font Poppins saja, Poppins. Poppins. Nah, masih ingat yang tadi? Jadi kalau judulnya itu kita menggunakan font yang lebih tebal dari isinya. Jadi misal kita pakai yang ekstra tebal. Ekstra tebal terus judulnya itu merasa diri sudah baik. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya tentu harus lebih besar juga. Kita gunakan ukuran 50 ya. Pokoknya itu ukuran 50. Nah, jika masih kurang besar, kita coba tambah lagi mungkin 70. Nah, ini kan jarak jarak antara teks yang di atas dan di bawah itu terlalu renggang. Nah, caranya itu bagaimana agar dia berdempetan? Kita tekan ini pengaturan lanjutan atau yang gambar T ini, pengaturan lanjutan. Terus jarak baris ini kita kurangi. Nah, jadi antara baris pertama dan baris kedua itu lebih dekat. Jadi kurang renggang seperti itu. Nah, untuk warnanya, warna teksnya yang ini kita ubah ke kuning yang merasa diri sudah. Atau untuk modifikasi juga kita ubah
yang sudah backnya ini ke warna putih. Rasa diri sudah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah bisa masuk ke bagian isi, isi dari poster kita. Nah, jadi isinya itu nah, untuk fontnya kita gunakan juga Poppins. Ya, kita gunakan satu font saja untuk desain yang ini. Poppins, mana Poppins ini? Nah, untuk jenisnya itu kita gunakan yang sedang saja, sedang seperti ini. Terus karena ini teksnya offset ya, kita bisa tarik ini. Ini ada tanda panah di ujung teks. Kita tarik ke kiri agar teksnya geser. Bersab ibu seperti ini. Nah, nah selanjutnya kita ubah ke rata kiri saja. Menyesuaikan dengan referensi biar rata kiri semua. Seperti ini. Jadi selalu yang bersabda. Nah, untuk isi teksnya yaitu janganlah menyatakan diri, jangan kalian yang lebih tahu manakah yang baik di antara kalian. Untuk ukuran isinya ini itu kita bisa kali duakan saja ukuran yang teks di atasnya. Jadi ini kan ukuran 19. Untuk teks isinya ini mungkin 38 atau 30 saja. Kita coba tidak terlalu besar. Jadi ukurannya itu lebih besar dari teks yang di atasnya. Karena yang ingin kita tekankan itu tentu judul, selanjutnya langsung ke isinya. Gitu. Untuk jenis fontnya kita gunakan yang lebih tebal, tapi tetap menggunakan font jenis Poppins. Nah, sedikit tips juga bahwa setiap desain itu lebih baik menggunakan maksimal 3 font saja agar tidak terlalu berantakan kita lihat. Jadi maksimal ya maksimal 3, paling maksimal 3, terus ya minimal tentu satu. Nah, untuk ini jenisnya itu kita pilih semi tebal saja, semi tebal. Nah, seperti ini. Selanjutnya sisa teks perawinya atau dari mana asal dari hadis ini, yaitu hadis riwayat Muslim nomor nomor 2142. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu ukurannya 19. Terus untuk eh, jenis fontnya kita gunakan yang lebih tipis lagi, yang lebih tipis, tapi tetap Poppins ya. Misalnya contoh yang cetak ringan. Nah, seperti ini. Jadi dari desain ini kita bisa lihat mata kita langsung fokus ke judulnya dulu, terus ke isinya, nanti ke perawinya. Jadi untuk yang pertama itu pasti kita tentu lihat langsung ke judulnya. Terus yang kedua itu biasanya kita langsung lihat ke sini, ke isi.
terus ke perawinya. Nah, selanjutnya sisa di bagian ini, di bagian sudut-sudut backgroundnya. Nah, caranya menambahkan itu kita ambil elemen garis, garis ya, seperti ini. Garis. Kita ubah warnanya terlebih dahulu menjadi warna kuning. Oke, harus kita tarik sampai mana ya? Sampai ujung sini. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat garisnya ini putus-putus? Yaitu kita tekan ini gaya goresan. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kita pakai yang ini saja. Nah, untuk ketebalan garisnya itu kita kurangi jadi dua atau tiga ya, tiga mungkin. Seperti ini. Kita coba geser ke atas. Seperti ini. Kita sisa kasih garis ini juga ke setiap sisi, kiri, kanan, dan bawah. Ini kita sisa copy saja, terus kita geser ke bawah seperti ini. Terus untuk yang di kanan kita copy garis yang di kiri, lalu kita tarik ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadilah satu desain dari referensi yang ini. Oke. Mungkin cukup mudah bukan untuk yang desain yang pertama. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung menuju untuk ke desain yang kedua. Tekniknya juga sama yaitu saya amati tiru. Tapi ini sedikit kita modifikasi. Nah, kita amati dulu gambar apa saja yang ada di dalam desain yang kedua ini. Tuh, yang pertama itu ada pilar, ya tentu ada pilar, terus teks juga. Mungkin di bawahnya ini kita ubah saja jadi batu, ya batu. Terus ada background tentunya. Oke. Nah, untuk elemen-elemen yang kita sudah amati itu kita gabungkan di sini. Nah, jadi ini ada background. Oh ya, ada juga cahaya nanti ya, cahaya putih untuk lebih memperjelas desain isi dari desain kita. Terus ada batu, terus ada pilar. Nah, selanjutnya kita sisa eksekusi. Pertama seperti tadi kita masukkan backgroundnya terlebih dahulu. Ctrl C, terus kita pasang di sini. Nah, kita sisa tarik saja seperti ini. Kita sesuaikan ukuran kanvasnya. Oke. Nah, selanjutnya em, ada gambar pilar ya, pilar di tengah. Kita masukkan gambar pilarnya yang ini. Kita copy terus masukkan di sini. Nah, kalau di referensinya itu cuman satu pilar saja. Nah, untuk yang poster yang ingin kita buat, kita coba pakai tiga pilar. Jadi kita coba tarik ke tengah terlebih dahulu. Terus kita perbesar gambarnya seperti ini. Ini kita tarik. Oke. Terus kita copy. Duplikat. Nah, untuk gambar duplikatnya ini, kita kasih efek buram. Nah, caranya itu kita klik edit, edit, terus kita scroll ke bawah. Ini ada efek buram. Nah, efek buramnya itu kita bisa gunakan sebenarnya yang bagian kuas ini. Seperti ini, kita sisa tarik ya. Kita sisa coret-coret saja di bagian mana yang ingin kita buat buram. Nah, tapi kalau seperti ini itu ada seperti apa namanya? Nih, kurang kurang smooth ya. Kurang smooth. Jadi kurang menyatu antara gambar yang kiram dan gambar yang buram. Jadi untuk amannya kita pakai seluruh gambar saja. Kita seluruh gambar untuk seluruh gambar. Untuk intensitasnya atau tingkat keburamannya itu kita
kasih 30 saja, 30. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita arahkan yang pilar ini yang buram, kita arahkan ke samping kanan dari pilar yang di tengah. Seperti ini. Terus posisinya kita ubah ke bagian belakang dari pilar yang di tengah ini yang jelas. Yaitu caranya di sini ada posisi, terus kita tekan mundur. Nah, mundur seperti ini. Selanjutnya kita duplikat lagi satu gambar, terus kita kasih di bagian sebelah kiri pilar utamanya. Nah, itu. Terus kita geser juga ke belakang dari pilar utamanya, seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan elemen batu. Yang ini di bagian bawah desain yang kita buat. Kita perbesar terlebih dahulu, sesuaikan dengan ukuran dari kanvasnya, seperti ini. Terus kita geser ke bawah. Nah, cara yang sama, yaitu kita kasih buram gambarnya, yaitu dengan kita tekan edit, terus seperti yang tadi ya, terus efek, di bagian efek ada buram, terus untuk seluruh gambar. Untuk intensitasnya itu kita kasih 20, seperti ini. Atau kurang kurang buram. Kita tambah lagi intensitasnya. 40 ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kan warna batu dan warna pilarnya ini kurang sama. Batunya itu berwarna kebiru-biruan ya, biru hitam, sedangkan pilarnya ini berwarna coklat. Nah, saya mau batunya ini mengikuti warna pilarnya. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan filter. Nah, di sini filter banyak sekali. Itu otomatis berubah. Misal yang ini lebih terang sedikit, atau yang ini lebih gelap lagi, atau yang ini. Nah, ini sesuai dengan warna pilarnya. Jadi kita gunakan eh, filter yang ini, latte ya, latte. Kita juga bisa gunakan di bagian efek yang ini. Di sini ada beberapa efek ya yang sudah disediakan oleh Canva. Misal kita gunakan efek yang kuning pudar. Nah, otomatis dia berwarna kuning. Tapi kita cukup gunakan yang sebelumnya saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi gradasi hitam untuk menutupi sedikit dari batu ini supaya mata kita langsung fokus ke pilar yang di tengah, pilar yang ini. Jadi kita tadi sudah buat ya gradasi hitam. Ini kita sisa copy. Terus kita masukkan ke desain yang kedua seperti ini. Nah, ini kita sisa putar saja. Terus geser ke bawah agar menutupi batunya. Kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Terus kita copy lagi, copy gradasi hitamnya. Terus kita tarik lebih ke atas. Nah, untuk gradasi hitam yang ini, yang lebih tinggi ini, kita simpan di belakang batu. Nah, caranya itu sama seperti tadi. Kita tekan yang posisi, terus mundur. Sepertinya dua kali ya. Satu, nah seperti ini. Jadi gradasi hitamnya itu berada di depan pilar dan berada di belakang batu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di lapisan. Nah, seperti ini. Ini gradasi hitam yang tinggi ini dia itu berada di belakang batu dan dia berada di depan pilar yang di tengah. Nah, ini dia gradasi hitam yang lebih tinggi tersebut. Nah, selanjutnya kita kasih efek cahaya di atas ya, di bagian atas. Oke, Ctrl V. Seperti ini. Terus kita perbesar efek cahayanya seperti ini.
Jadi kesannya itu mata kita fokus ke tengah ataupun dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Karena di bawah itu gelap, sedangkan yang di bagian atas poster ini itu kelihatan terang. Jadi mata kita itu harusnya ya fokus ke atas, terus lanjut ke tengah, baru kita perhatikan yang di bagian bawah. Gitu. Nah, selanjutnya kita sisa masukkan teksnya saja. Caranya sama seperti tadi, kita tekan teks, terus tambahkan kotak teks. Untuk desain ini kita coba gunakan font Montserrat. Montserrat. Terus untuk di judulnya ekstra tebal hitam. Untuk teksnya tunggu saya. Nah, untuk teksnya saya sudah kirim ke grup. Jagalah, jagalah sholat fardu. Hmm, coba kita eh, ganti hurufnya ini ke kapital semua. Caranya itu kita tekan yang titik tiga di sini, terus ada opsi yang ini ya. Kita tekan. Nah, nanti berubah jadi huruf kapital semua. Untuk di referensi itu kata kata jagalah itu terpisah ya. Kita coba buat terpisah juga. Jadi kita hapus saja jagalah. Nah, kita sisakan sholat fardu saja untuk bagian kotak teks yang ini. Nah, terus kita kurangi juga kerenggangannya, yaitu pengaturan lanjutan, terus jarak barisnya kita kurangi. Kita ubah ke satu saja. Nah, seperti ini. Tarik ke atas. Nah, untuk warnanya, kita sesuaikan dengan warna pilarnya. Warna pilarnya. Nah, di sini ada otomatis ya. Otomatis di warna foto. Karena saya pakai, apa namanya? Saya sudah masukkan ini gambar pilarnya otomatis ada beberapa warna sesuai dengan warna pilar yang saya masukkan. Jadi coba kita pakai yang ini yang lebih terang. Ini slide baru. Terus untuk teks yang apa lagi? Jagalah, jagalah, huruf K. Jagalah. Kita simpan di atas. Ini lebih kecil. Jagalah sholat fardu. Atau kita juga bisa selesaikan saja sesuai dengan referensi. Jadi dia itu untuk kata jagalah berada di atas kata sholat fardu. Nah, caranya itu kita ambil shape kotak di elemen, kita tekan elemen, terus untuk bentuk dasar kita ambil yang kotak seperti ini. Terus kita sesuaikan besarnya. Besarnya itu kita sesuaikan agar tidak menutupi kata sholat dan fardu. Serta kata sholat dan fardu ini tetap jelas dibaca walaupun tertimpa shape-nya ini. Nah, karena shape-nya ini berada di bagian belakang sholat fardu, maka kita majukan dulu posisinya. Sama seperti tadi, kita tekan ini, terus tekan posisi, lalu di bagian atur kita tekan yang maju. Nah, seperti ini. Kita miringkan sedikit, terus kita kecilkan. Nah, seperti ini. Sudah cukup jelas sholat dan fardu. Terus untuk warna shape-nya ini kita ubah ke yang lebih gelap dari warna teksnya. Contohnya yang coklat ini, coklat gelap. Oke. Terus yang kata jagalah kita geser ke atas shape-nya. Terus kita sesuaikan rotasinya dengan shape yang dibuat tadi. Nah, untuk ukurannya mungkin kita lebih perkecil seperti ini. Dan untuk kerenggangan hurufnya kita juga bisa mengatur kerenggangan hurufnya sama seperti kita mengatur kerenggangan dari baris. Nah, kita tekan ini pengaturan lanjutan, terus jarak huruf.
Nah, jarak hurufnya kita tambah, ubah ke 20 mungkin 20 seperti ini. Jagalah sholat fardu. Terus kita tambahkan apa namanya, gradasi hitam lagi. Ini kita copy. Terus kita geser ke bagian bawah dari shape kotak tadi. Kita sesuaikan rotasinya. Terus kita geser ke atasnya. Nah, seperti ini. Jagalah sholat fardu. Nah, selanjutnya kita coba kembali ke referensi. Nah, di sini ada efek seperti ini kaca ya. Jadi buram, buram, buram shape-nya yang ini. Caranya itu untuk desain yang ini kita download terlebih dahulu. Kita download terlebih dahulu. Caranya itu klik bagikan, terus unduh. Nah, di sini kita bisa atur berapa ukuran pixelnya. Kita juga bisa hapus latar belakang, ukuran file maksimalnya berapa, dan lain-lain. Nah, untuk halamannya kita hanya mau download di halaman 6 saja atau halaman yang kita buka saat ini. Halaman saat ini halaman 6. Terus kita unduh. Ini sementara login. Oke. Nah, kita sudah unduh. Selanjutnya kita kembali ke elemen. Nah, kita kasih keluar dulu. Nah, kita kembali ke elemen terus kita ambil bingkai. Bingkai. Nah, untuk bentuknya itu kita gunakan yang ini saja. Yang kedua ini. Atau kita coba pakai bingkai yang kotak saja. Terus kita ubah sudutnya, kelengkungan sudutnya lewat sini. Nih, kelengkungan sudut kita ubah menjadi 25 seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan besar bingkainya ini sesuai dengan referensi. Ini dia berada di tengah-tengah pilar. Ini karena pilar kita sedikit lebih pendek, maka bingkainya juga ini kita lebih perkecil seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita posisikan di tengah. Caranya itu klik posisi terus rata halaman itu tengah. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan gambar yang sudah kita download tadi. Merasa diri sudah. Kita masukkan ke sini. Nah, gambarnya ini kita apa namanya? Tarik ke bingkainya. Jadi otomatis seperti ini. Nah, coba ulang. Ini gambarnya kita tekan terlebih dahulu. Terus kita tarik ke bingkainya. Jadi dia otomatis masuk ke bingkainya. Selanjutnya kita sesuaikan besar apa bingkai ini dengan gambar di belakangnya. Maksudnya itu seperti ini. Kita klik 2 kali bingkainya. Nah, terus yang ini kita tarik ke atas. Kita sesuaikan gambar backgroundnya. Kita sesuaikan gambar backgroundnya. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan gambar backgroundnya. Terus kita, nah jadi otomatis dia seperti ini. Ini ada bingkai di tengah tapi tidak kelihatan karena gambar yang ada di dalam bingkai dan gambar yang ada di belakangnya itu sesuai, sama. Nah, selanjutnya kita tekan lagi bingkainya. Terus kita tambahkan gaya goresan. Nah, gaya goresannya itu kita pilih yang ini, yang lurus. Terus untuk ketebalan garisnya kita sesuaikan saja. Mungkin 4, ya 4 saja. Terus kita ubah warna garis tepinya itu menjadi warna putih. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara agar eh, buram, buram, ya. Tentu caranya sama dengan yang kita peragakan sebelumnya, yaitu memburamkan pilarnya. Jadi kita tekan bingkai, terus diedit, kita tekan edit, lalu kita tekan efek buram seperti ini. Untuk intensitasnya kita kasih ke 50.
atau 60-60. Seperti ini. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Jadi bingkainya itu buram, terus di belakangnya itu tetap aman ya, tidak buram di belakang. Nah, selanjutnya kita sisa masukkan isi isi dari poster ini. Nah, saya sudah kirim di grup tadi. Kita sisa tambahkan teks, terus tambahkan kotak teks, terus kita kasih masukkan teksnya di sini. Nabi. Kita coba copy saja dari sini untuk mempersingkat waktu. Ctrl C. Nah, jadi kita copy dari desain yang awal, masukkan di sini. Nah, kita ubah seperti ini. Terus untuk isi teksnya itu eh, dapat inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Terus untuk perawinya lagi, kita copy teks yang sebelumnya, terus kita ganti teksnya jadi hadis riwayat nomor 2. Nah, sama seperti poster sebelumnya, untuk isinya itu tentu harus lebih besar dari teks yang lainnya, tapi tidak lebih besar dari judulnya. Nah, terus untuk fontnya itu kita pakai Montserrat lagi. Kita sesuaikan dengan judul, tapi kita gunakan yang jenis semi tebal saja, cetak semi tebal. Terus ukurannya kita perbesar sedikit. Nah, kita bisa atur ukurannya di sini lewat ukuran font, atau kita bisa tarik juga di sini. Yang titik ini kita bisa tarik ke atas. Nah, otomatis fontnya membesar. Ini kita geser. Nah, karena desainnya ini semuanya rata tengah, maksudnya rata tengah itu mulai dari judul dia ada di tengah, terus gambar pilarnya juga di tengah, maka isi teksnya juga itu harus di tengah atau rata tengah juga. Nah, caranya itu sama seperti yang sebelumnya atau belumnya. Kita tekan yang bagian ini, perataan. Terus kita tekan saja, nanti dia otomatis ke tengah. Kalau misalnya mau kita rata kanan, kita klik lagi, nanti dia otomatis ke rata kanan. Tapi kita akan gunakan rata tengah untuk desain ini. Nah, seperti ini. Nah, itu juga pentingnya. Misal di judulnya itu dia rata tengah, tapi isinya itu rata kiri. Terus perawinya itu rata kanan. Nah, itu tentu kurang bagus dilihat ya oleh audiens. Jadi kalau misal judulnya itu rata tengah, terus gambarnya juga rata tengah, sebaiknya isinya juga itu rata tengah agar audiens itu enak membaca desain kita gitu. Terus ini warnanya kita ubah ke warna putih saja, putih supaya lebih. Oh, nah, untuk yang ini kita ubah juga ke muskat. Ini bisa kita pilih dua. Kita tekan shift jika kita gunakan laptop, kita tekan shift bersamaan seperti ini. Terus kita ganti jenis fontnya jadi Montserrat. Terus kita pilih yang sedang saja, sedang. Oke, untuk ukuran yang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita ubah ke 23. Nah, terus untuk yang perawinya itu kita ubah ke 20 saja. Nah, untuk warnanya kita samakan saja warna putih.
warna putih seperti ini. Atau kurang jelas ya. Terus kita select. Nah, ini kita posisikan dia di tengah. Caranya sama seperti tadi, kita tekan posisi, terus di bagian rata elemen kita tekan tengah. Seperti ini. Lalu kita ratakan dulu aneh. Ratakan dulu. Peratannya dulu kita ubah ke rata tengah. Seperti ini, terus posisinya itu kita ubah ke tengah. Ini kita kelompokkan dulu. Kelompokkan. Nah, ini terus posisinya kita geser ke tengah. Kayak seperti ini. Untuk perawinya, ini kita pisahkan dulu. Untuk perawinya kita geser ke atas sedikit lebih dekat dari isi. Nah, seperti ini. Kita coba gunakan efek 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 teks ya. Jadi kita tekan coba efek. Terus kita pakai di sini ada banyak gaya, mulai dari bayangan, timbul atau berongga. Tapi untuk saat ini kita coba pakai yang timbul saja supaya kesannya lebih jelas saja di bagian isi dari poster kita ini. Seperti ini. Ini juga kita coba gunakan efek efek timbul. Ini hadis riwayatnya juga seperti ini. Nah, dan jadi lagi satu poster desain. Apa yang kurang dari poster desain ini yaitu biasanya ditambahkan di bawah di bagian bawah itu footer atau tanda pengenal dari yang membuat desain. Contohnya beberapa tadi di PPT. Kita coba kembali. Di bagian referensi ini. Nah, di bawah ini dia ada nih, dia dia ada footernya yaitu DCCS. Ini yang buat posternya. Jadi footer itu berguna sebagai penanda bahwa yang buat poster ininya itu ini DCCS seperti itu. Nah, jadi coba kita buat footernya juga tipe tipe kita coba footernya itu cukup Instagram saja. Nah, caranya itu kita tekan elemen, terus kita keluar dulu. Kita cari elemen, misal Instagram untuk mencari logo Instagram. Nah, seperti ini. Sini ada banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, kita pakai yang warna putih saja. Selain itu, kita juga bisa gunakan aplikasi-aplikasi bawaan dari bukan aplikasi yang terintegrasi dengan Canva. Nah, caranya itu kita buka di sini aplikasi ya di bagian bawah proyek aplikasi. Terus kita tulis brand mana nih? Ini logo brand page. Terus kita tekan aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini kita bisa mencari beberapa logo yang sekiranya tidak ada di elemen Canva. Misalnya ini, Affinity. Kita coba cari di elemen Canva. Affinity. Affinity. Nah, tentu tidak ada yang muncul ya, logo Affinity yang aslinya. Nah, kalau seperti ini, kita gunakan aplikasi seperti tadi. Aplikasi, terus ini, kita gunakan aplikasi logo brand page. Terus kita cari Affinity. Affinity. Mana mas? Tulisan. Affinity Studio. Nah, di sini ada logonya tercantum. Misal kita mau cari logonya Facebook. Nah, ada juga di sini. Atau misal TikTok. Nah, ada juga. Di sini banyak. Tapi untuk saat ini kita coba pakai logo Instagram saja. Karena footer yang ingin kita buat itu cukup Instagram saja. Nah, untuk footernya
tentu lebih kecil dari semua isi dari poster. Nah, jadi untuk logonya itu kita perkecil dulu, terus kita geser ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan teksnya, posternya misal S Aljabar. Jabar. Nah, untuk jenis fontnya tentu harus lebih tipis dari font-font yang lain. Bukan hanya ukurannya saja, tapi jenis teksnya juga harus lebih tipis. Dengan serat, harus kita ubah ke ringan. Tetap terbaca. Terus, nah, terus kita rata tengahkan, kita posisikan di tengah poster. Kita select dulu, kita kelompokkan antara teksnya ini SCL Jabar dan logo Instagramnya. Kita kelompokkan seperti ini. Terus kita tekan kelompokkan. Setelah itu kita klik posisi di atas ini. Di bagian rata halaman kita klik tengah. Coba sini. Nah, kita ubah ukuran fontnya ke 15. Terlalu jauh. Kita coba pisahkan dulu. Terus logonya kita perdekat ke teks teks Excel ya. Seperti ini. Terus kita ratakan tengah lagi. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Untuk yang menggunakan HP itu, cara mengelompokkannya bisa lewat seperti ini. Kita tekan satu elemen, terus kita klik plannya. Nah, nanti di bagian sini itu ada pilih beberapa. Ada pilih beberapa. Kalau di laptop sepertinya tidak ada. Jadi di sini itu nanti ada pilih beberapa. Kita tekan itu saja, terus kita pilih mau mengelompokkan elemen yang mana. Jadi misal saya ini mau mengelompokkan teks SQL Jabar dan logo Instagram. Jadi kita pilih SQL Jabar. Terus kalau di laptop kita bisa tekan shift saja, tombol shift. Terus kita tekan gambar yang ingin mana kita kelompokkan. Terus tekan kelompokkan. Lalu posisinya kita ubah ke tengah. Jadi lagi satu desain. Selanjutnya, mungkin kita bisa lanjut lagi ke desain berikutnya. Desain yang ketiga. Nah, ini lebih banyak lagi elemen. Nah, kita coba amati satu persatu elemennya. Coba coret saja. Di sini ada rantai besi, terus ada pohon. Sepertinya pohon yang di atas ini sama dengan pohon yang di bagian bawah ini. Jadi kita cukup cari satu gambar pohon saja. Terus ada juga gambar batu, ini batu. Di sini juga ada gambar bayangan, ini bayangan kaca. Ini gambar bayangan kaca, ya. Jendela, gambar bayangan jendela tepatnya. Terus ada penjepit, mungkin ini penjepit. Terus ada seperti kain ya, kain di belakangnya ini kain. Terus ada gambar kertas. Nah, mungkin seperti itu saja ya elemen yang digunakan dalam desain tadi. Hmm. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus ada backgroundnya juga background. Saya lupa background. Background berarti 7, 8 dan bayangan jendelanya berarti 9 elemen semuanya. Terus kita, oh ya, di sini juga ada ini yang warna orange ya di bawah. Ini di bawah. Terus ada juga orange di atas sepertinya di sini. Itu kita bisa gunakan teknik gradasi seperti yang sebelumnya tadi. Kita coba. Nah, jadi ini beberapa elemen yang digunakan dalam desain tersebut.
Oke, kita lanjut. Nah, untuk teks yang desain ketiga, tunggu saya kirim terlebih dahulu. Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, salah satu tips juga untuk mencari referensi-referensi, kita bisa mencari salah satunya di aplikasi Pinterest, bisa juga di Pixels, atau bisa juga di Instagram eh, beberapa lembaga dakwah. Nah, contohnya di PPT saya tadi itu ada beberapa desain poster saya ambil dari Escal Jabar, ada juga dari desain posternya LDK. Dan untuk yang tadi ini yang tiga referensi ini itu saya ambil di Pinterest. Oke, untuk teks yang ketiga sudah saya kirim di grup. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masukkan dulu apa namanya backgroundnya. Backgroundnya itu kita pakai background yang sebelumnya saja, yang warna hitam. Mana yang warna hitam? Ini. Nah, kita copy, Ctrl C, terus kita arahkan ke sini. Nah, untuk besarnya kita sesuaikan dengan kanvas sama seperti sebelum-sebelumnya. Seperti ini. Nah, karena di referensi itu dominan warna hijau, mana ya? Ini. Dominan warna hijau, maka backgroundnya kita ubah juga menjadi warna hijau, ya, kurang lebih warna hijau. Ini kita tekan dulu backgroundnya, terus kita edit. Caranya seperti tadi, ya, kita gunakan filter saja, filter yang warna hijau, filter yang warna hijau. Hijau, hijau. Ini mungkin ya. Nah, ini agak kehijau-hijauan sedikit. Selanjutnya kita masukkan gambar gambar apanya nih? Kita masukkan gambar yang ini, yang bentuk kain, yang ini bentuk kain. Kita Ctrl C, terus kita masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, ini kan warna kainnya juga masih warna coklat. Kita ubah juga menjadi dominan warna hijau. Sama seperti tadi, kita tekan dulu gambarnya, terus kita tekan edit, terus kita masuk ke filter, lalu kita pilih filter yang sama dengan yang ini, sama dengan yang background. Tadi kita pilih filter apa yang untuk background? Sangri, 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 filter Sangri yang mana? Oh, orange. Kita coba lihat semua saja. Kita cari yang berwarna hijau. Coba di semburat warna, masih loading. Semburat warna kita pakai yang ini, X Pro. Nah, ini warna hijau, X Pro. Nah, selanjutnya kita masukkan gambar kertasnya. Gambar kertas. Kertas, ini kertas. Ctrl C, Ctrl Y. Ini. Kita sesuaikan besarnya dengan gambarkannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk warna kertasnya juga kita ubah, kita edit sama seperti eh, yang gambarkannya tadi. Jadi kita tekan filter, terus lihat semua. Kita geser ke bawah, kita pilih yang Mi X Pro. Lebih. Kita coba turunkan transparansinya sedikit. Transparansinya sedikit. Mungkin ke 80 saja seperti ini. Selanjutnya kita ambil elemen yang penjepit kertas. Oke. 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 Kita ubah juga warnanya. Edit. Terus di filter kita pilih yang di bagian Index Pro. Nah, seperti ini. Atau untuk jepitannya kita ubah ke warna hitam saja. Ya, kita
pilih filter tuh. Ya tergantung dari teman-teman saja. Kita geser ke atas, ke tengah. Jadi seakan-akan dia menjepit kertasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita kelompokkan terlebih dahulu kertas, penjepit kertas, dan kainnya. Seperti ini kita kelompokkan. Oke. Kita lanjut ke elemen berikutnya. Dia pakai gambar apa nih? Gambar pohon. Untuk gambar kertasnya lebih diperbesar sedikit. Seperti ini. Dan lebih dirotasikan. Terus kita perbesar. Ya, caranya diperbesar ya seperti tadi sama teks. Ini ada bulat-bulat kecil, kita sisa tarik ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Terus untuk elemen pohonnya kita ambil di sini, Ctrl C, Ctrl V. Terus kita perbesar, lalu kita simpan di atas sini seperti ini. Kita rotasikan sedikit seperti itu. Terus kita copy, lalu kita simpan di bagian bawah juga. Waduh. Nah, ini kita simpan. Kita simpan pohonnya itu di bagian bawah juga. Kita perkecil terlebih dahulu, terus kita simpan di bagian bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita coba cek lagi referensi. Eh, satu, dua, ada dua pohon. Ya, dua pohon. Nah, jadi kita sesuaikan saja dengan referensi. Bagaimana model referensi yang kita pakai. Kita perkecil saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita sesuaikan besarnya, terus rotasikan sedikit. Eh, seperti seperti ini mungkin. Oke, selanjutnya kita masukkan elemen batunya. Elemen batu mana? Ini elemen batu. Kita Ctrl C, terus masukkan ke poster kita. Oke, seperti ini. Ini kita potong saja ya, karena terlalu besar. Ini di bagian yang ini, di bagian yang kita tarik saja panahnya ke kiri agar gambarnya terpotong seperti ini. Terus kita geser ke bagian bawah, menyesuaikan dengan referensi. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba lihat lagi. Oh, batunya sampai ke ujung. Terus ada efek buram di depan ya. Ini efek buram, pohon yang buram. Oke, kita coba implementasikan di desain kita. Jadi pohonnya itu kita tambahkan jumlahnya. Ini kita Ctrl C, Ctrl V, tambahkan ke sini. Terus posisinya kita posisikan di belakang batu. Nah, seperti ini. Terus ada efek pohon yang buram. Nah, sama seperti tadi kita copy dulu. Selanjutnya kita tekan edit. Lalu di bagian edit itu ada efek. Efeknya itu kita tekan buram. Untuk buramnya itu kita pilih ke seluruh gambar dengan intensitas 50. Nah, seperti ini. Ada di bagian atas di sini satu. Terus ada juga di bagian bawah. Nah, kita sesuaikan saja dengan referensi. Bagian bawah seperti ini. Terus kita copy lagi.
Untuk gambarnya, gambar pohonnya apakah terlihat? Yang ini yang saya goyangkan? Tidak, tidak. Sepertinya Izin tidak, Kak. jaring. Sepertinya efek jaring. Coba. Hmm. Biasanya kalau seperti ini itu efek jaringan, teman-teman. Jadi coba kita keluar dulu, kita reset. Kita keluar dulu ke beranda. Kita keluar ke beranda, terus kita masuk ulang ke desain yang dibuat tadi. Yang barusan. Mana, mana? Masih loading. Masih loading. Nah, nanti itu akan muncul desain-desain yang kita buat sebelumnya itu di sini. Nah, sekedar informasi juga, jadi Canva itu eh, menyediakan berbagai ukuran kanvas ya. Misalnya presentasi kita tekan ini, otomatis kanvasnya itu berubah. Nah, oke, ini sudah bisa kita coba. Nah, ini sudah masuk. Kita masuk lagi ke poster yang kita buat. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Jadi efek buramnya itu dia ada di sini. Mungkin kita tambah intensitasnya. Kita klik edit, terus di bagian efek ada buram. Bagian efek ada buram. Ini buram. Kita tekan, terus kita tambah intensitasnya. Buramnya itu untuk seluruh gambar. Intensitasnya kita ubah ke 75. Seperti ini. Seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita gantikan dengan yang lebih buram. Terus kita sesuaikan rotasinya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, sisa elemen apa yang belum kita gunakan? Elemen eh, rantai besinya, rantai besinya, rantai besi ini, yang ini. Kontrol C, terus kita ke poster, kita kontrol V di sini. Nah, untuk rantainya itu berada di bagian atas, seperti ini. Kemudian kita tambah dua. Nah, untuk apa namanya, rantai di bagian belakang, kita kasih efek buram. Efek buram mana efek buram ini? Terus buramnya untuk seluruh gambar intensitasnya ya 40-an lah, 40-an seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita sisa tambahkan efek bayangan, bayangan jendelanya. Kita kontrol C, terus kita kontrol V di sini. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan ukuran bayangannya itu sesuai dengan ukuran kanvas. Nah, seperti ini. Untuk posisinya, kita ubah ke bagian belakang. Di bagian belakang sekali, tapi tetap di atas kertasnya. Di atas kertasnya seperti ini. Kita coba atur di bagian lapisan saja. Nih. Untuk untuk bayangannya kita geser ke bawah.
tapi tetap berada di atas kertas. Nah, seperti ini. Untuk transparansinya, transparansinya itu kita ubah ke 50. 50 biar tidak terlalu gelap. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita sisa masukkan apa? Sisa masukkan teksnya saja. Sisa masukkan teksnya. Oke, tunggu. Terus kita tekan teks, tambahkan kota teks. Kita coba gabungkan dua jenis teks, yaitu Montserrat dan Poppins. Mana? Tambah teks. Terus untuk judulnya itu berpikir dahulu sebelum berbicara. Berpikir dulu sebelum berbicara. Untuk rotasinya kita sesuaikan dengan kertas. Oke. Terus kita ubah fontnya ke Poppins. Poppins yang jenis cetak ekstra tebal. Nah, seperti ini. Terus warnanya kita ubah ke warna hijau. Hijaunya itu lebih terang sedikit. Lebih terang sedikit dari elemen-elemen. Kita coba pakai warna dari bawaan Canva. Tidak, tidak, tidak. Atau coba kita ambil warnanya di sini saja. Sesuaikan. Kita ambil warnanya yang ini. Caranya itu kita masukkan coba teks. Cara cara mengambil warna dari desain lain. Kita masukkan dulu teks ya, teks paragraf Anda saja, tidak usah diedit. Terus kita tekan, terus ubah warnanya di sini. Nah, terus kita tambah warna, tambah warna baru. Terus kita tekan yang ini, pilih warna yang seperti gambar pensil. Kita tekan, terus kita arahkan ke warna yang ingin kita ambil seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke poster yang ingin kita buat. Kita tekan berpikir dahulu, terus kita ganti warnanya. Nah, warna yang tadi yang kita sudah pilih di poster sebelumnya itu sudah berada di sini, di warna dokumen. Jadi kita sisa pakai seperti ini. Berpikir dahulu sebelum berbicara. Terus kita gunakan efek efek bayangan, efek bayangan seperti ini. Nah, berpikir dahulu sebelum berbicara. Mungkin kita geser ke bawah saja. Jadi kita sesuaikan saja bagaimana kreasi masing-masing saja. Kita masuk ke bagian isi. Bagian isi, kita coba duplikat, terus bagian isinya itu kita tulis panjang. Nah, bagian isinya kita sesuaikan saja dari teks yang saya berikan. Tapi untuk saat ini karena waktu, eh, untuk mempersingkat waktu kita pakai saja isi di desain yang sebelumnya. Nah, yang ini yang coba yang desain yang pertama ini. Merasa diri sudah baik. Kita Ctrl C, kita masuk ke sini, Ctrl C. Kasihkan, terus warnanya juga kita ubah sesuaikan dengan temanya yaitu warna hijau. Nah, seperti ini. Terus efeknya kita tambah bayangan, efek bayangan. Nah, seperti ini. Terus untuk isi teksnya yang ini kita shift saja, kita pilih ketiganya, terus Ctrl C, lalu kembali ke desain, kita Ctrl V di sini. Nah, seperti ini. Kita rotasikan juga.
Nah, untuk yang ini bentar. Sudah cocok ya warna hitam, warna gelap sudah sesuai dengan warna dari desainnya yaitu warna hijau hijau gelap. Terus ini kita juga tarik dan jangan lupa kita ratakan tengah karena dari judul juga sudah rata tengah. Ratakan seperti ini. Aduh, ini seperti ini. Eh, nah, oke untuk perawinya juga kita lebih dekatkan ke isinya. Karena ini masih ada banyak space yang kosong, kita isi saja dengan bebatuannya tadi. Kita coba pilih bebatuannya. Ini kita duplikat, kita kasih di bagian atas, di bagian atas ini. Seperti ini. Terus kita posisikan di bagian belakang. Kita bisa atur di sini saja, kita tekan mundur, mundur, mundur. Tapi kita bisa juga gunakan cara dengan klik lapisan. Terus kita tarik saja ini gambar batunya ke bawah. Tetap di atas sini, di atas ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi lagi satu desain. Jadi mungkin ini tiga desain yang sempat kita buat pada hari ini. Terus terkait tadi ya AT amati tiru. Nah, itu salah satu teknik bagaimana eh, jika kita masih pemula dalam membuat desain. Jadi kita cukup tiru saja beberapa desain yang kita dapat. Ya, mungkin dari Pinterest ya kita tiru saja modelnya. Nah, dari beberapa desain yang kita buat itu kita sudah bisa modifikasi nanti sesuai dengan eh, ide kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya bawakan terkait materi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Kak. Terima kasih. Itulah tadi rangkaian kegiatan dari tahap pertama, belajar dasar urgensi dakwah visual dan prinsip dasar dalam mendesain, dan rangkaian kegiatan kedua yaitu praktek pengenalan dan demo pembuatan poster dakwah step by step. Selanjutnya, kami akan mengarah ke kegiatan selanjutnya yaitu mencoba peserta praktek mandiri membuat desain. Dan jika peserta ingin bertanya mengenai pembuatannya, diperkenankan. Dan kami memberikan waktu kepada peserta sampai jam 10.40. Teman, mari kita beralih ke kegiatan selanjutnya, yaitu bedah singkat karya peserta. Kepada pemateri, kami persilahkan. Baik, untuk desain yang pertama itu kita coba share screen terlebih dahulu. Nah, untuk desain yang pertama itu dari Muhammad Firmansyah. Nah, untuk yang ini kita coba lihat. Yang pertama tentu fokus kita kalau saya pribadi itu langsung ke pilarnya ya. Terus untuk teks isinya itu eh, sudah cukup bagus, tapi lebih bagus lagi kalau misal jangan huruf kapital semua di bagian isi. Di bagian isinya jangan terlalu eh, jangan huruf kapital semua. Dan coba kita tambahkan efek bayangan mungkin di teksnya supaya agar lebih jelas lagi. Karena kalau seperti ini itu kalau kita lihat dari jauh teks dan warna pilarnya itu menyatu seperti itu. Tapi secara keseluruhan ini sudah bagus.
Untuk yang desain keduanya itu dari tetap Muhammad Firmansyah. Nah, ini juga sudah cukup bagus. Nah, di bagian perawi bagusnya ya lebih diperkecil lagi supaya ukuran teksnya tidak lebih besar dari isinya. Tapi untuk yang lainnya itu sudah cukup bagus. Ya, sedikit juga terkait footernya ini terlalu ke bawah. Mungkin bisa digeser ke atas sedikit. Ya, mungkin di bagian sini. Ini itu ya, desain terus. Ini sepertinya menggunakan tiga font. Di font yang Jagala, terus Solid Fardu, terus atau cuman dua ya? Ya mungkin dua. Tapi itu tadi ya, di bagian isi itu bagusnya jangan huruf kapital semua. Oke, kita lanjut untuk desain yang kedua dari siapa nih? Untuk desain yang kedua itu dari Mbak Siti Aisyah. Nah, ini sudah bagus ya. Dari judul itu dia saudara tetangga, terus masuk ke isi juga saudara tetangga, terus di bagian isi juga eh, isinya itu menggunakan font yang lebih tebal dari teks lainnya. Dan yang ini untuk perawinya mungkin bisa lebih diperkecil lagi sehingga tidak lebih menonjol dari isi dari poster yang kita buat. Nah, untuk keseluruhannya sudah bagus. Selanjutnya untuk desainnya tetap dari Siti Aisyah ya. Sholat, jagalah sholat fardu. Di sini juga sudah bagus, tapi yang di bagian ini Nabi SAW bersabda itu kurang kurang kelihatan. Jadi mungkin kita bisa coba pakai warna yang lebih terang, terus kita gunakan efek bayangan. Nah, untuk warna ini yang warna hitam sebenarnya bagus jika kita pakaikan shape di sini, tapi coba kita gunakan warna yang sesuai dengan warna pilarnya seperti itu. Seperti ini, yang di warna kotak jagalah. Coba kita ganti warna yang di perawinya itu seperti warna yang di atas ini. Tapi secara keseluruhan itu sudah masya Allah sekali, sudah bagus. Nah, untuk desain yang ketiga ini sudah bagus ya, masya Allah. Dari Siti Aisyah juga, ini sama dengan yang dibuat tadi. Em, untuk ya mungkin untuk perbaikannya sedikit itu di bagian perawinya. Kita lebih kasih dekat ke isi. Jadi jangan terlalu renggang antara isi, maaf, jangan terlalu renggang antara isi dan perawinya. Nah, kalau untuk yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini tidak apa-apa ya, agak agak renggang dari isi. Tapi kalau perawinya itu kita kasih lebih dekat lagi ke eh, di bagian bawah isinya seperti itu. Ya, sudah masalah sekali semuanya dari Firmansyah dan Siti Aisyah. Ya, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya nah, ini ada lagi satu desain dari hamba Allah. Dari hamba Allah. Nah, desainnya itu seperti ini. Saya mau lupa cara yang masih bawah. Nah, jadi kita mulai dari atas, ya, dari judul. Eh, Sebenarnya sudah cukup bagus dari yang apa namanya, dari kombinasi font yang digunakan ini sudah cukup bagus. Terus
ada gambar yang mewakili isi dari posternya. Nah, mungkin gambar love-nya ini kita garis sih, karena kan eh, Sayuno toh tidak pacaran. Kalau love di sini berarti dia pacaran. Jadi mungkin bisa dikasih garis dengan garis merah sebagai tanda bahwa pacaran itu dilarang seperti itu. Nah, untuk isi teksnya, isi posternya udah bagus juga, tapi di bagian perawinya ini kurang jelas ya, menyatu dengan warna warna backgroundnya. Jadi untuk solusinya mungkin backgroundnya itu kita kurangkan apa namanya opacity-nya, jadi dia tidak terlalu coklat, atau bisa kita ubah teks isinya lebih tebal sehingga lebih jelas dibandingkan dengan eh, warna backgroundnya seperti itu. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Oke, Masya Allah. Mungkin hanya tiga dari mungkin hanya itu yang sempat mengirimnya desainnya di ini, masih ada lagi satu ya. Dari tanpa nama juga, iya tanpa nama. Hmm, ini sebenarnya sudah cukup bagus. Nah, tapi ada beberapa teks yang offset ya, seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salamnya itu lewat dari kupon. Jadi mungkin lebih diperkecil saja teksnya, atau salamnya ini dikasih ke bawah ya, di baris kedua di sini. Dia dia sama sama barisnya dengan kata bersabda. Terus untuk eh, hadis hadis riwayat Muslim perawinya, bagusnya juga kita pakaikan tanda kurung. Nah, ini juga sudah cocok ya, semua rata kiri, tapi eh, antara kalimat ini, kalimat yang di atas, terus kalimat ke bawah, kalimat isi dan perawinya itu di bagian sini dia tidak rata. Jadi eh, kalimat isi itu dia lebih ke kiri, sedangkan kalimat perawinya itu dia lebih ke dalam. Jadi bagusnya itu kita sejajarkan antara perawi, kita sejajarkan ke atas ini antara perawi, isi dan yang kalimat di atas ini kita sejajarkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya terkait desain ini. Tapi selebihnya sudah bagus. Sisa dipoles-poles sedikit. Masih ada. Dan masih ada. Masih ada lagi satu desain. Al-Quran sebagai syafaat. Al-Quran sebagai syafaat. Nah, ini juga sudah bagus. Untuk perbaikannya, di bagian background ini kita bisa tambahkan garis, ya garis apa? Garis grafik yang garis kotak-kotak supaya tidak terlalu polos. Terus di bawahnya ini mungkin kita tambahkan hadis ya, hadis tambahan atau apa agar tidak terlalu kosong. Terus biasanya untuk desain-desain seperti ini itu kita juga bisa tambahkan elemen daun. Ya, tentunya biar tidak terlalu kosong ya. Tapi tetap perlu diperhatikan juga ruang kosongnya agar tidak terlalu mepet satu sama lain. Tapi selebihnya itu sudah bagus. Dan ini juga ya untuk apa namanya, isi poster terus perawinya dan kalimat yang di atas ini kita perlu sejajarkan supaya lebih enak dipandang. Kalau ini kan tidak sejajar antara perawi, isi dan kalimat yang di atas ini itu tidak sejajar.
isinya itu lebih ke kiri sedikit, sedangkan perawinya itu lebih ke dalam. Ya, ini perlu disejajarkan lagi seperti itu. Oke. Masih ada lagi ya satu satu desain lagi. Nah, ini dari dicoret ya, dicoret. Untuk ini kata seandainya atau elemen semua elemen ini yang tiga ini tanda petik seandainya terus kalimat yang ini kalimat isinya terus elemen yang di bawah ini lebih bagus kita simpan di tengah semua jadi rata tengah semua. Kalau mau seperti ini di sebelah kiri otomatis isinya juga kita ubah rata kiri juga jadi dia nanti sejajar antara seandainya isinya dan elemen yang di bawah ini. Tapi karena ada dua footer di bawah, kiri dan kanan, otomatis lebih bagus isinya juga rata tengah saja supaya meimbangi antara dua footer ini. Kecuali hanya footer Instagramnya saja kita simpan di sini. Berarti eh, untuk judul isinya itu kita ratakan kiri. Seperti itu. Jadi untuk yang ini eh, semua elemen kita simpan di tengah saja kecuali jika eh, hanya satu footer. Nah, itu bisa di sebelah kiri saja. Sebelah kiri, rata kiri semua. Seperti itu. Ya, seperti itu. Apakah masih ada desain? Nah, mungkin itu saja ya beberapa peserta yang sempat mengirim hasil desainnya. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan sudah Masya Allah sekali ya. Sisa lebih ditingkatkan lagi, lebih sering saja mendesain. Karena dari situ kita bisa membuat desain yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, saya kembalikan ke moderator untuk sesi berikutnya. Baik, Kak. Terima kasih. Mari kita berlanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu pengisian link, presensi, dan penyerahan sertifikat kepada peserta. Baik, karena telah dilaksanakannya pengisian presensi bagi para peserta, kami dari kepanitiaan mengucapkan terima kasih kepada pemateri Al-Ah Ahmad Fitrah Ramadan. Dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan Daurah Desain 2025, dengan tema dari niat ke karya, mengubah ide dakwah menjadi desain inspiratif, maka kami menutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.